Jaitses akhirnya menjadi orang Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang bermain di Serie A Liga Italia. Berikut kisahnya. Football Universe. Serie A Liga Italia adalah salah satu liga terbaik di Eropa sampai saat ini. Meski pamornya sekarang mungkin kalah dari Liga Inggris, Spanyol, ataupun Liga Jerman, tetapi masih menjadi salah satu kiblat sepak bola di Eropa. Untuk dapat bermain di kasta tertinggi Liga Italia ini, seorang pemain harus memiliki skill yang kelas dunia. Itulah mengapa sangat jarang pemain dari Asia yang mampu bermain di Serie A Liga Italia. Jepang menjadi negara Asia yang pemainnya paling banyak bermain di Serie A. Sebagai salah satu negara terkuat di Asia, Jepang memang memiliki banyak pemain berkualitas yang pernah berlaga di liga top Eropa. Salah satunya Serie A. Salah satu yang paling terkenal adalah Hidetoshi Nakata yang berlaga di Serie A sejak 1998 hingga 2005. Nakata pernah membela beberapa tim Serie A seperti AS Roma dan Fiorentina. Bahkan sempat meraih Scudetto 2000-2001 bersama AS Roma. Ada pula Yuto Nagamoto, fullback yang pernah membela Inter Milan pada 2011 hingga 2018. Satu nama lagi yang pasti dikenal adalah Keisuke Honda yang membela AC Milan pada 2013 hingga 2017. Selain Jepang, negara Asia yang terkenal dengan kekuatannya di sepak bola adalah Korea Selatan. Negeri ginseng juga memiliki banyak pemain hebat yang pernah berlaga di Eropa. Namun uniknya, ternyata hanya ada 2 pemain asal Korea Selatan yang pernah bermain di Serie A. Mereka adalah Ang Jung Hwan serta Lee Sing Woo. Dari keduanya yang lebih populer adalah Ang Jung Hwan, striker yang bermain untuk Perugia pada 2000 hingga 2002. An Jung Han sempat terlibat konflik dengan Perugia, menyusul insiden antara negaranya dengan timnas Italia di Piala Dunia 2002. Hingga akhirnya dia hengkang dari Perugia secara kontroversial. Negara tetangga Korea Selatan yaitu Korea Utara ternyata juga pernah memiliki pemain yang berlaga di Serie A. Hal itu memang mengejutkan karena Korea Utara tak punya tradisi kuat di sepak bola. Selain itu, negara tersebut juga terkenal sangat tertutup terhadap dunia luar. Namun, pada 2017, ada seorang pemain Korea Utara yang bergabung dengan klub Serie A, yaitu Han Kwang-song. Dia bermain untuk Cagliari hingga 2020 dan sempat dipinjamkan ke Juventus. Meski akhirnya hanya bermain 12 kali di Serie A, Han Kwang-song tetap sukses mengangkat nama Korea Utara di kancah sepak bola Eropa. Lalu ada negara Iran yang memiliki 2 pemain yang pernah berlaga di Serie A. Pertama adalah Ali Samere, striker yang membela Perugia pada musim 2001-2002 sebagai pinjaman dari Esteghlal, klub di negara asalnya. Kedua adalah Rahman Razai, bek yang membela Perugia pada 2001 hingga 2003. Selain Perugia, dia juga pernah bermain untuk Messina dan Livorno. Secara total, Razai bermain selama 6 musim di Serie A dan mencatat total 128 penampilan serta sumbangan 6 gol. Sementara itu, sahabat karib Indonesia yaitu negara Irak pernah memiliki pemain legendaris yang masih bermain sampai sekarang di timnas bernama Ali Adnan. Wingback ini pernah merumput di Italia bersama Udinese pada 2015 hingga 2019. Adnan juga sempat dipinjamkan ke Atalanta pada musim terakhirnya di Udinese. Adnan total mencatat 68 laga di Serie A dan mencetak 1 gol serta 2 assist. Berikutnya ada Uzbekistan, negara di Asia Tengah yang timnasnya pernah menjadi semifinalis Piala Asia. Ada 2 pemain Uzbekistan yang pernah berlaga di Serie A, yaitu Ilyos Seytulayev yang membela Regina pada 2004 hingga 2006, serta Eldor Smordorov yang mulai membela Genoa sejak awal musim ini. Seytulayev sebenarnya pernah bergabung dengan Juventus, tetapi dia tak pernah dapat kesempatan tampil di Serie A.
Pada akhirnya dia hanya tampil 2 kali di Serie A bersama Regina. Sementara Sormudorf yang berposisi striker sudah bermain 29 kali di Serie A sejauh ini. Dan kemungkinan besar akan terus bertambah karena masih terikat kontrak hingga 2024 akhir. Serta ada Kazakhstan yang diwakili oleh Alexander Merkel. Merkel adalah gelandang berdarah Kazakhstan Jerman yang memilih untuk bermain bagi timnas senior Kazakhstan. Merkel pernah bermain di Serie A bersama AC Milan, Genoa, dan Udinese. Merkel total mencatat 32 penampilan di Serie A dan mencetak 1 gol serta 3 assist. Lalu pada pertandingan antara Fiorentina versus Venezia kemarin, dalam lanjutan pekan kedua Serie A 2024-2025, tampillah seorang bintang Indonesia. Dialah Jay Itzes yang menjadi pemain Indonesia serta Asia Tenggara pertama yang bermain di Serie A. Indonesia menjadi negara ke-8 Asia yang pemainnya berhasil bermain di Serie A, dan hal ini tentu saja menjadi kebanggaan bagi kita semua. Jay Itzes sendiri bisa tampil di Serie A lewat perjalanan yang cukup panjang bersama Venezia. Awalnya dia bermain di Liga Belanda Eredivisie bersama klub Go Ahead Eagles. Karena penampilan yang menawan di sana, maka dia pun direkrut tim Serie B Liga Italia, Venezia, pada 30 Juni 2023. Dia kemudian bermain bersama Venezia di Serie B untuk musim 2023-2024. Venezia di bawahnya berada di papan atas Serie B dan berhak melakukan play-off untuk naik ke Serie A. Venezia kemudian lolos play-off setelah mengalahkan Cremonese dan timnya ini berhak naik ke Serie A musim 2024-2025 ini. Jay Itzes kemudian diturunkan di pertandingan kedua Venezia saat melawan Fiorentina karena di pertandingan pertama dia masih terkena akumulasi kartu. Dia pun memanfaatkan kesempatan berharga ini dengan tampil sangat solid di pertahanan Venezia. Ketenangan, distribusi bola yang taktis, akurasi umpan, dan leadership-nya mengubah gaya bermain Venezia. Pertahanan mereka kali ini sangat sulit dibobol Fiorentina berkat kehadiran Jay Itzes di jantung pertahanan. Pelatih Fiorentina terlihat bingung bagaimana harus membongkar pertahanan Venezia. Umpan-umpan terobosan Fiorentina berhasil digagalkan Jay Itzes. Bola-bola crossing atas tak ada yang dapat sampai ke striker-striker Fiorentina karena Jay selalu ada di posisi untuk menghalau. Kemudian dia membuat formasi pertahanan Venezia bermain sangat disiplin sehingga para striker Fiorentina kesulitan mencari ruang. Selain itu beberapa kali Jay juga ikut naik membantu penyerangan. Dia dapat mendistribusikan bola dengan tepat ke depan sehingga penyerangan Venezia lebih efektif. Jay bahkan hampir saja mencetak gol menyambut umpan dari sisi kanan Venezia. Dengan tinggi yang dimilikinya, Jay juga membantu eksekusi bola-bola tendangan sudut Venezia ke depan. Kehadiran Jay benar-benar berdampak bagi permainan Venezia. Sayangnya dia harus ditarik di babak kedua karena mengalami sedikit cedera akibat berbenturan dengan pemain Fiorentina. Hal ini memang perlu dilakukan karena Jay adalah salah satu pemain penting Venezia dan dia tidak boleh sampai cedera parah. Venezia tentunya membutuhkan jasanya untuk mengarungi musim 2024-2025 yang masih panjang ini. Di pertandingan berikutnya, Venezia akan menjamu Torino di kandangnya dan Jay tentunya harus bermain di pertandingan ini. Setelah pertandingan tersebut, Jay akan langsung terbang ke Arab Saudi untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi putaran 3 Piala Dunia. Semoga di kualifikasi nanti Jay bisa tampil maksimal tanpa adanya cedera. Karena di timnas Indonesia peran Jay juga sangat penting. Dia adalah palang pintu terakhir di depan kiper. Jika Jay bisa tampil dengan sangat maksimal, maka dijamin permainan Indonesia akan menjadi lebih baik di kandang Arab Saudi. Dan kemungkinan Indonesia bisa mengalahkan tim Timur Tengah tersebut. Maju terus Jay Itzes, bikin bangga Indonesia.